kita tidak hanya sebatas menahan makan, minum, dan bersetubuh, tetapi adalah sebetul-betulnya imsak. Dan inilah barangkali pada malam hari ini sahabat, ini Abah ingin membahas tentang perang fenomena yang sudah terjadi, yang sesungguhnya Abah sudah bicara dari tahun lalu, ya bahkan mungkin dari 2 tahun yang lalu, bahwa akan terjadi perang adalah kemudian Israel akan menyerang Iran, kemudian Iran membalas, dan kemudian dibantu oleh teman-teman Zionisnya, ya adalah orang Israel, ya termasuk adalah yang selama ini yang diharapkan adalah sebagai kiblat kepada banyak orang, tetapi adalah Arab Saudi yang sudah diprediksi oleh Abah bahwa dia akan bantu Israel, bantu Amerika, ya, yang akan didukung oleh juga negara-negara Qatar, Kuwait, adalah Uni Emirat, dan lain sebagainya. Dan itulah yang Abah sering sampaikan, kenapa mereka itu makmur, karena tadi mereka adalah sebagian negara yang mau ke Islam, tapi polanya adalah bergabung dengan Zionis tadi semua. Adapun negara-negara yang benar-benar negara Islam, ada Afghanistan, Libya, Suriah, adalah Irak, dan adalah akan hancur tadi semua. Dan ini Indonesia adalah, maka hari ini Abah saya tuh ingin menyadarkan semua jangan sampai itu juga terjadi. Tetapi yang ingin Abah sampaikan tentang ada 6 ayat dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah akan mengganti satu kaum. Ada 6 ayat, sahabat. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas 2 ayat saja. Sebenarnya adalah penyerangan adalah Israel kepada Iran sudah Allah prediksi. Allah Maha Tahu, ya. Maka tadi kan Allah itu merancang sesuatu itu bahkan sebelum ibaratkan seorang sutradara akan membuat sebuah kisah itu sudah dirancang di alam alam misal. Dirancang di kodoknya, bahkan dari A sampai Z sudah nampak sebetulnya. Adapun nanti skenario itu akan dimainkan dan diperankan, sahabat. Sesungguhnya pada 2 surat yang sangat nyata Allah menyampaikan tentang adalah akan digantinya satu kaum oleh kaum yang lain. Maka kalau kalian menyaksikan bagaimana dunia ini terus adalah oleh Allah di rolling semua, ya. Maka kalian mengisahkan tentang kaum Saba yang memiliki Gemah Ripah Lojenawi, yang dulu adalah kaum Saba itu di Nusantara, yang sekarang jadi Wonosobo tadi semua, ya. Demikian pula tentang Ratu Balkis, Ratu Boko, dan termasuk juga Ratu Roro Kidul adalah kisah lama bersama dengan Sulaiman yang juga di Nusantara, sahabat. Demikian pula perang Mahabharata yang dahsyat juga sesungguhnya terjadi di Nusantara dari semuanya, ya. Ini adalah hanya kisah yang akan diulang semua, dan tetap tujuan penggantian Allah itu adalah karena manusia adalah sudah bahil, sudah pelit dari semua, ya. Maka insya Allah pada ada 6 ayat, tapi Abah akan hanya bahas bahwa Allah akan mengganti satu kaum dengan kaum yang lebih baik. Maka Abah sering sampaikan dari awal bahwa sekarang ini adalah dari 2025 ini gerbang adalah portal baru di mana adalah manusia adalah akan terjadi pergantian portal baru karena manusia sudah tidak mau kembali kepada Allah tadi semua disebabkan karena kepelitan mereka, bahilnya mereka, sahabat. Adapun kaum-kaum yang kalian benci sebetulnya kayak Yahudi adalah mereka adalah selalu mendermakan hartanya 30%. Maka oleh hari itulah sampai hari ini, sahabat, Yahudi adalah selalu digunakan oleh Allah untuk menciptakan banyak hal. Menciptakan mobil, menciptakan pesawat, menciptakan teknologi, menciptakan segala apa. Menemukan ilmu-ilmu yang tinggi, semuanya adalah dari bangsa Yahudi. Tapi kemudian oleh kalian dibenci Yahudi itu. Sebetulnya kalian salah alamat tadi semua, ya. Karena bicara Yahudi, Nasrani dalam Al-Quran itu tidak bicara pada satu kelompok orang. Sebetulnya kepada siapapun yang kufur kepada Allah, tertutup kepada Allah, dan tidak mau kembali kepada Allah, itu istilah Yahudi dan istilah Nasrani. Jadi mari kita sekarang, luruskan tuduhan-tuduhan kita kepada Yahudi dan Nasrani. Adapun yang sesungguhnya Allah kisahkan surat Muhammad ayat 38 adalah mengisahkan satu kaum yang akan diganti. Dan Allah sudah mengisahkan tentang bahwa sesungguhnya hanya orang Persia, yaitulah orang Iran. Dan itu disebabkan karena selain Iran itu, maka kalian saksikan satu-satunya negara Islam yang masih ilmu pengetahuan berjalan. Mereka menciptakan senjata, mereka menciptakan drone, mereka menciptakan teknologi pertanian, mereka menciptakan ilmu antariksa.
hanya Iran-Irannya saja. Tapi walaupun begitu kalian benci kepada mereka, menganggap mereka sebagai Syiah dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya merekalah yang hari ini adalah berjuang atas nama Islam untuk melawan Zionis, sahabat, sendirian. Tadi semua ya. Dan Allah sudah sebutkan. Dan baginda Nabi Muhammad sudah menyampaikan. Pada saat ayat ini turun, sahabat, adalah Ibnu Abbas bertanya pada Rasulullah. Satu kaul Ibnu Abbas, satu kaul Abu Hurairah. Tapi Abah lebih pegang kepada Ibnu Abbas. Beliau berkata, ya Rasulullah, sebetulnya ayat ini apa? Ayat ini akan mengisahkan tentang ada satu kaum yang dibenci, tapi kemudian dialah sesungguhnya yang digunakan Tuhan untuk membela kalian. Merekalah bangsa Persia. Maka pada saat Rasulullah berkata, sesungguhnya karena kebahilan kalian, karena kepelitan kalian, kalian akan menyaksikan pada saat bintang Suraya itu muncul. Pada saat agama itu bukan di tempatnya. Hari ini agama adalah yang disebutkan Islam itu yang kalian anggap sebagai adalah segalanya gitu. Arab Saudi, ya inilah yang harusnya juga sadar kepada orang Islam Indonesia yang kalian kirimkan duit 70 triliun untuk haji. Tapi sampai hari ini kan yang keren aja nggak pernah dibayarnya oleh dia. Inilah marilah sadar wahai bangsa Indonesia, Islam Indonesia, janganlah tertipu lagi. Hari ini nyatalah Arab Saudi itu adalah dari awal pun mereka Yahudi, mereka Zionis, bagian daripada Zionis yang sebenarnya hari ini adalah sedang justru. Maka sesungguhnya di ayat ini Allah mengisahkan tentang orang Persia. Maka beliau pada Nabi berkata menepuk Salman Al-Farisi. Karena Salman Al-Farisi adalah orang Persia. Maka kata Nabi, sesungguhnya nanti karena kepelitan kalian dan tidak mau berjuang di jalan Allah, maka nanti yang berjuang itu adalah kalian adalah seorang kaum yang sesungguhnya kalian benci. Hari ini orang Islam kayaknya begitu disebutkan nama Syiah benci sekali. Tapi ketahuilah wahai saudaraku Islam, hanya dia sekarang yang masih hidup. Hanya Iran lah yang betul-betul oleh Tuhan dipercaya untuk menciptakan drone dan berbagai hal. Hanya Iran lah yang punya harga diri dari semua. Inilah sesungguhnya karena dari awal, karena tadi kata Abah juga dari mulai kematian Muhammad sejak awal 3 hari nggak dikuburkan adalah beliau, bahkan sahabat-sahabat itu berebut adalah untuk posisi melaksanakan muktamar. Karena gara-gara Sa'ad bin Ubadah, ya inilah diadu domba, muncullah Sunni dan Syiah. Hari ini orang Islam yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, yang tidak pernah berbuat apa-apa, malah membenci Syiah. Ini satu ketololan yang luar biasa. Bahkan kalian tidak menyadari yang mengaku ahli sunnah wal jamaah sekarang ini berpegang pada hadis-hadis yang sumbernya dari orang-orang yang 15.000 kilometer berada dari Muhammad. Sementara kau tidak mau dengar apa kata Ali, tidak mau dengar apa kata Fatimah. Bahkan dihilangkan apa kata Fatimah, kata Ali, kata Abu Bakar, kata Umar, kata Utsman. Yang kalian dengar ada dari orang-orang yang jauh sekali. Sementara dunia teknologi, belum ada kertas, belum ada apa, belum ada HP, belum ada alat tulis, belum ada komputer. Dari mana kalian akan mempercayai itu? Dan Allah mengisahkan di sini pada saat Nabi Muhammad ditanya oleh Salman oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayat 38 ini untuk apa? Ini tentang Rasulullah menyampaikan satu kaum akan diganti pada saat dia sudah tidak mau kembali pada Allah. Cirinya yang orang yang tidak mau kembali pada Allah adalah bahil. Di sini jelaskan. Bahil bin pelit tadi semua ya. Kikir kata Allah. Maka aku jadikan mereka akan kugantikan dengan kaum yang lebih baik. Maka itulah Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang Persia tuh. Maka nepuklah bahu Salman. Salman adalah orang Persia, dan Salman dan orang-orang yang tadi yang berada di Persia itulah yang nanti akan berjuang habis-habisan untuk dan sementara kalian yang kikir justru tidak mau berjuang. Nah inilah maka kata Abah, perang ini bukan perang sembarangan, tetapi adalah perang yang sudah Allah tuliskan di surat Muhammad ayat 38 bahwa sesungguhnya karena kebahilan orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang merasa berilmu, yang sama yang membenci Syiah yang luar biasa, tapi ya tadi hanya sibuk melakukan retorika tapi tidak pernah berbuat, sibuk sholat tapi tidak mau zakat. Itu tadi kata Abah juga, Menteri Agama tidak salah waktu beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kalau perlu tadi qayyid dalam zakat itu dirubah, karena kalau hanya zakat maka orang Islam menjadi pelit dan bahil. Sementara Yahudi yang mereka bersedekah 30%, Nasrani 25% sampai 10%. Orang Buddha dan Hindu adalah 15%.
Islam yang ditawari surga bidadari malah 2,5% aja tidak mau. Inilah Allah selalu kaitkan kehancuran, penggantian setiap zaman seperti kaum Sabah. Mereka hidup makmur adalah bicara tentang Nusantara itu. Mereka hidup makmur, gemah repah loh jenawi. Kemudian rakyatnya tidak mengingkari nikmat-nikmat dari Allah, tidak bersyukur pada Allah. Maka kata Allah, maka digantikanlah kaum Sabah itu adalah hari itu sudah terjadi. Mesopotamia, Babilonia, Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah dan lain sebagainya. Maka malam hari ini Abah ingin mengajak penyadaran kepada semua. Marilah, Islam tidak cukup kalian dengan sholat. Islam tidak cukup adalah kalian dengan umroh, bulak-balik ke Arab Saudi. Yang hari ini nyata adalah justru adalah membela adalah Zionis tadi semua. Islam selama ini hanya sibuk dengan umroh dan haji. 70 triliun digunakan untuk itu. Lebih dari 70 triliun yang digunakan justru adalah untuk dikirimkan duit untuk dibuat senjata oleh Amerika dan lain sebagainya untuk nyerang kamu kembali dari semua ya. Nah inilah ayat ini Allah sudah menyebutkan adalah 2 ayat. Mari kita lihat sesungguhnya. Maka saya sebetulnya nggak menyalahkan dengan Menteri Agama bahwa qayyid daripada zakat itu adalah harusnya adalah dilepaskan. Maka jauhi zakat itu adalah maksudnya adalah qayyidnya yang harus dibebaskan. Bukan berarti meninggalkan daripada melakukan ibadah dengan berbagi. Justru Islam itu harus berbagi. Maka kata Abah, iman adalah sedekah cirinya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharai. Menafkahkan harta fi sabilillah di jalan Allah. Tapi inilah karena kita kikir semuanya. Hanya ngomong surga tapi tidak. Kamu pikir surga cukup dengan kamu sholat. Kamu pikir surga cukup dengan ungkad-ungkad dan tahajud dan duha. Yang di otakmu hanya dunia. Sebetulnya inilah. Maka kenapa kata Abah, periode penggantian manusia hari ini adalah karena kekikiran, kebahilan, kepelitan manusia. Sehingga inilah yang kalian harus pahami. Dari awal tahun 2025 Abah sudah sampaikan bahwa hari ini pergantian gerbang. Bahwa ke tahun 45 adalah manusia bisa diganti sampai 95%. Karena tadi kebahilan, kekikiran semuanya. Malah sebaliknya orang Islam, malah negara-negara yang kalian agungkan yang hebat itu justru membela Yahudi, membela daripada Zionis itu sendiri. Tapi Islam adalah justru adalah kikir dan bahil, sahabat. Maka hari ini tidak ada lagi pilihan. Hari ini tidak bisa lagi menghindar semuanya. Karena semua yang Abah katakan dari awal 2025 sekarang sudah mulai nampak. Terlebih lagi di akhir tahun 2025. Pada saat Allah berikan peringatan lewat air. Maka hari ini sesungguhnya adalah sebaliknya, apilah yang akan muncul. Burung ababil akan kembali datang, tapi bukan burung ababil yang membawa 3 batu dari neraka. Tetapi hari ini burung ababilnya adalah jet-jet tempur yang akan terjadi. Inilah sahabat ya, dan Allah sudah menyampaikan di sini. Maka marilah kita berseluncur pada Al-Quran. Maka saya rasa dengan niat Menteri Agama mengajak kita adalah keluar dari zakat itu tidak ada salahnya. Karena telah dengan kejakat 2,5% itulah yang paling Abah ingatkan kepada Menteri Agama adalah hanya satu saja. Jangan sampai ini hanya tujuannya untuk MBG saja. Karena pada saat zakat sudah dileburkan ke sodako, uang sodako bisa diberikan kepada bisa diberikan adalah untuk makan bergizi MBG tadi semua. Tapi selama masih berwujud zakat, itulah menjadi kesulitan, tidak bisa. Ini aja yang Abah hati-hati jangan sampai itu terjadi. Tetapi adalah zakat adalah kemudian qayyidnya dilepaskan, artinya nggak terjebak lagi 2,5% seperti agama lain, Yahudi 30%. Itulah kenapa mereka dipercaya. Thomas Alva Edison Yahudi, Einstein Yahudi. Semuanya, Cartwright Yahudi. Tadi termasuk juga Alfred Nobel adalah juga bangsa Yahudi. Maka hari ini pun konglomerat dunia tadi semua adalah juga bangsa Yahudi. Sebenarnya tadi semua ya. Harus kalian pahami selama Tuhan masih percaya untuk menciptakan. Karena bagi orang yang iman, insya Allah tidak akan meyakini bahwa ada manusia yang bisa menciptakan. Itulah doa Nabi Khidir tadi. Bismillah, Masya Allah. La yasuku khairu ilallah. Tidak ada yang bisa berikan kebaikan kecuali Allah. Bismillah, Masya Allah. La yasuku
ada la yusibu syu'a ilallah, tidak akan bisa memberikan keburukan kecuali datang dari pintu Allah. Bismillahi masya Allah, ada makanan min nikmatin famin Allah, dan itulah doa Nabi Khidir. Dan tidak ada nikmat kecuali datang dari Allah. Sampai ada yang keempat, Nabi Khidir berkata, Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat, ya. Makanya inilah yang kemudian Nabi Khidir berkata, Allahumma ftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal rahmah, abwabal sya'adah, abwabal quwah, abwabal syihah, abwabal rahmah, abwabal jannah. Ya. Tapi hari ini karena kepelitan orang Islam, justru pintu neraka lah yang akan masuk, sahabat. Ya. Sudah cukup bukti hari ini, sholatmu tidak berguna, puasamu tidak berguna, hajimu tidak berguna. Sesungguhnya karena kepahitan, kepelitan. Apa kau pikir dengan tahajudmu 12 rakaat bisa memasukkan kau ke surga? Apa kau pikir dengan ibadahmu itu bisa? Tidak ada, selama kau tidak berbuat apa-apa kepada manusia. Apakah kau pikir hajimu itu setiap bulan itu akan mendatangkan surga padamu? Apa kau pikir hajianmu diulang-ulang itu mendatangkan surga padamu? Tidak ada, kecuali arihlah li tijaroh li sum'ah. Sesungguhnya adalah, inilah kenapa Quran ini mengatakan di sini adalah sesungguhnya. Mengatakan, aku akan mengganti dengan kaum yang lebih baik, sahabat. Maka di ayat ini pun sebetulnya ada peringatan. Surat Az-Zumar ayat 54. Allah ingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu dari semua, ya. Dan berserah dirilah kepadanya dari awal. Sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Hari ini tanda-tanda tidak akan ditolong sudah mulai nyata. Dan siap-siap akan terjadi pergantian, apapun judulnya. Karena mereka bangsa Zionis sudah menciptakan virus-virus. Kemudian menciptakan perang yang menghabisi kamu karena kebodohan kita semua. Hanya disuruhnya kita melakukan ungkad-ungkadan, tetapi tidak punya makna, tidak punya dasar. Sehingga tidak punya dasar, sehingga tadi semua. Tadi semua, karena pola agamanya sudah dibelokkan, sudah dihancurkan, sudah dirusak. Makosid, setiap nas tidak dipahami makosidnya, mafhum nasnya. Setelah tidak dipahami mafhum nasnya, tidak mengerti makosidnya. Yang penting lakukan. Nah inilah. Beragama tidak memiliki landasan. Tadi semua, ya. Sekarang oleh Abah saya itu apa dibongkar semuanya. Tadi semua. Karena kalau tidak, barangkali inilah pertolongan terakhir. Sebelum betul-betul ini baru gerbang awal penyerangan ini. Dan ini tidak akan selesai. Tetapi ini hanya baru peringatan kepada kita. Kepada kalian yang ingin kembali kepada Allah, masih ada kesempatan. Tapi pintu gerbangnya sudah mulai dibuka. Abah sampaikan. Maka 2027 adalah merupakan sebetulnya sebenar-benarnya pergantian. Sampai 2045. Dan ini sudah terjadi dari zaman ke zaman. Dari mulai Bani Ad, Bani Samud. Dan terus oleh Allah diganti di rolling. Sahabat. Selama manusia tidak mau. Maka kata Allah, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah pada Tuhanmu. Manusia tidak mau. Maka kenapa ada ayat Quran selalu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum idroro. Wa yumdidkum bi amwal. Nah ini. Sekarang orang Islam kehilangan keberkahan rizkinya. Dari semua. Inilah sahabat, maka hari ini barangkali adalah tidak ada yang harus kita lakukan adalah kembalilah kepada Allah. Maka kata Allah wa aslimu, dan berserah dirilah pada Allah. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya azab kepadamu, summa la tunsarun, dan kamu tidak akan ditolong, sahabat. Mari kita lihat ada dua ayat sebetulnya dalam surat Muhammad ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhalu fa innama yabkhalu anin nafsi. Ha antum haula'i ala tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Tadi semua, ya. Karena inilah manusia tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka tadi kata Abah, orang hijrah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim, dengan harta, bukan dengan tahajud. Maaf. Dengan harta. Tadi semua. Bukan tahajud, bukan duha, bukan baca Yasin one day one juj. Bukan.
Apa kamu pikir itu akan membuat Allah senang? Musa pernah ditegur oleh Allah, ya Musa, aku nggak bangga dengan sholatmu, karena sholatmu untuk dirimu. Ya Musa, aku nggak bangga dengan dikirmu, karena dikirmu adalah untuk dirimu. Tapi aku bangga dengan Baroh tuh. Kalau anggap Baroh itu orang musyrik masih dihargai oleh Allah selama manusia itu berbuat baik pada manusia. Baroh masih dihargai oleh Allah selama Baroh itu menolong manusia, mencintai manusia, berbagi dengan manusia. Musa sekalipun yang sholatnya 50 waktu, doanya nggak diijabah, adalah 20 tahun, 40 tahun oleh Allah. Ini orang Islam hari ini lebih senang kepada ritual, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Sahabat, ibadah itu bukan tentang dikir. Bukti dikir itu adalah bagaimana engkau liko dengan Allah pada saat engkau membantu manusia. Dari semua. Maka Abah sudah sampaikan dengan Jirosok. Kalau seandainya umroh dan haji, kalian tinggalkan pergi ke sana itu karena ada umroh dan haji yang bisa kamu lakukan di sini tanpa duit. Dari semua. Dan kalian duitnya bagikan. Abah Setu tanggung jawab. Kalau kalian punya dosa dengan itu, kasih ke Abah Setu semua. Asal ikutin aturan Allah. Bagi alladina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Karena kalau manusia sudah ada di dalam kefakiran, dia akan masuk pada kekufuran. Hari ini kurang apa? Sholat, puasa, yang kamu lakukan. Tapi hari ini nggak berdampak. Bahkan kiainya berguguran, mencinahi santri-santrinya. Menteri agamanya dibui. Maaf, ini kita harus tidak boleh lagi pura-pura dalam urusan ini hari ini. Karena hari ini adalah gerbang. Allah akan siap-siap mengganti kata Allah tadi. Wa anibu. Kembalilah. Wa aslimu, berserah dirilah. Kalau tidak latun sorun, kamu tidak akan ditolong oleh dia. Tadi semua, ya. Maka kata Allah, tud'auna litunfiqu fi sabilillah, faminkum may yabkhulu. Tadi. Maka di dalam ayat lain coba. Orang khusyuk pun adalah zakat. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang khusyuk itu? Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang zakat. Tapi betul kata Menteri Agama, zakatnya kalau bisa koyidnya dilepaskan. Yang terjebak 2,5%. Karena Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semuanya. Umar separohnya untuk harta di jalan Allah fi sabilillah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwal. Maka oleh Allah orang-orang yang sholatnya batal sholatnya. Arwa'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh, yang tidak mau membantu anak yatim, yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Kata Abah, buat apa kau banyak-banyakan manakib, bantu saudaramu yang miskin itu. Tadi semua itu lebih dihargai oleh Allah daripada lah. Tapi kamu tidak pernah berbuat apa-apa. Lihat. Buat guru saya mencontohkan. Abah Hanom itu. Luar biasa. Di Bogor Baitul Ikhlas, Baitul Ahfa. Di Cianjur. Membangun. Di Medan dibangun. Di Surabaya dibangun. Di Singapura dibangun Masjid Khadijah. Tapi murid-muridnya malah sibuk urusan manakib dan khotaman. Tapi tidak pernah berbuat. Inilah saya mengajak, ini bagi, maaf ya, sahabat itu bagi tarekat Abah. Tapi yang juga di tarekat lain hari ini, Islam menjadi pelit dan bahil. Akibatnya manusia korban judi online. Akibatnya Islam korban slot. Akibatnya slot, manusia menjual imannya ke gunung-gunung tadi, mengegadekkan imannya kepada jin-jin itu semua. Ini Abah sudah sampaikan dan Abah buktikan di Atakoh kemarin. Ternyata dikirmu, puasamu, khotamanmu, belasan tahun itu sama sekali tidak berdampak. Ternyata kau dikuasai bangsa jin. Karena bangsa jinlah yang pelit, bahil, tidak mau melakukan sedekah itu. Jin bisa dikir, jin bisa baca Quran, jin bisa tahajud, jin bisa doa. Yang tidak bisa dilakukan jin adalah sedekah. Berbagi. Coba, ayo kita rubah paradigma beragama. Bukan banyak-banyakan rakaat. Bukan berlomba-lomba bangun masjid. Hidupkan masjid pada diri. Innama ya'muru masajidallah. Inilah masajidallah. Tubuhmulah masjid itu.
lahirkan Muhammad. Islam tanpa melahirkan Muhammad tidak akan muslim. Iman tanpa melahirkan Muhammad tidak akan jadi mukmin. Ihsan tanpa melahirkan Muhammad tidak akan pernah jadi muhsin. Tubuhmu walaupun sujud kayak apapun di masjid, 1000 masjid termasuk Masjidil Haram, selama kau ngelahirkan Muhammad tidak akan pernah menjadi masjid. Karena badanmu lah innama ya'muru masajidallah itu. Allah sudah bicara Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur jauh sebelum Masjidil Haram dibangun, Masjidil Aqsa dibangun. Nah inilah tentang Masjidil Aqsa juga. Pahami. Yahudi di situ, Nasrani di situ, Islam di situ. Tapi diadu domba oleh Zionis. Yahudi orang baik, orang yang berdapat petunjuk. Bahkan tidak harusnya kamu Yahudi dulu. Barulah Nasrani. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itulah Nasrani. Orang yang mendapatkan nusratullah, pertolongan Allah. Barulah salamun qaulam mir rabbir rahim. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berserah dirilah pada Allah. Bersandarlah pada Allah. Tadi semua ya. Maka ha antum haula'i tud'auna litunfikuna fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhalu fa innama. Di sini ada kata Allah karena bahil yabkhalu. Bahil bin pelit. Tadi semua. Salat banyak kayak apa kata Nabi, la salata illa man zakatallah. Tidak ada salat yang tanpa berzakat. Saya dukung dalam hal ini adalah Menteri Agama. Melepaskan qayyid tadi semua ya. Kemudian tetapi sifat zakatnya yang muqayyad yang tadi ada nisab, ada haul ya. Itu adalah harus pegang satu urusan. Tapi sebenarnya Allah lebih menyukai alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, dalam keadaan lapang maupun sempit tadi semua ya. Sahabat, inilah mari kita, karena Abah kasih tahu kalian mau percaya atau tidak, sampai 2045 ini dunia tidak baik-baik saja, sedang terjadi pergantian sebagaimana Bani Ad dihilangkan, Bani Samud dihilangkan, kaum Saba dihilangkan, kaum Mesopotamia dihilangkan, Babilonia dihilangkan. Dan Allah mengatakan, aku akan ganti dengan kaum yang senang berbagi. Tadi semua. Ya. Maka Allah berkata di sini adalah, wa may yabkhalu wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Sebetulnya pada saat kamu pelit, kamu sedang pelit pada dirimu sendiri. Akan timbullah bencana pada dirimu sendiri karena kepelitanmu itu semua. Ya. Maka disinilah harus kita memahami kenapa. Kata alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Semua ya. Wa anfusihim, kalau perlu dengan jiwa anfus. Untuk a'dhamu darajatan indallah, untuk sampai pada darajat yang baik di sisi Allah itu. Bukan dengan tahajud, bukan duha, dengan gedek, dengan khotaman, bukan manaqib, bukan. Ulus. Tadi. A'dhamu darajat ulaika. Oh, kata ulaika, mereka itulah humul faizun, yang akan mendapatkan kemenangan. Yubashirhum rabbuhum birahmat. Mereka akan dihibur di dunia ini dengan kasih sayang. Dan nanti di akhirat mendapatkan surga, bahasanya. Begitu. Dan Allah ridho kepada mereka. Karena mereka ridho kepada Allah. Kenapa? Karena tadi. Kita ini adalah makhluk dan Allah khalik. Khalik wal makhluk wahid. Tadi semua. Dan adapun tujuan daripada khalik mentajalikan dirinya adalah untuk takhallaqu bi ahlakillah. Salah satu takhallaqu bi ahlakillah ahlak Allah adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Bukan kalimat sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Enggak. Berbuat baiklah kamu. Saling memaafkanlah kamu. Itulah kenapa Allah Ra'ufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afun Karim. Bukan hanya mulut doang habis tarawih. Allahumma innaka afuun karim. Eluhnya pendengki, pendendam. Ada semua. Ya, sifat Allah. Takhallaqu bi ahlakillah. Kalau Allah razik, maka Allah adalah. Kamulah marzuk itu. Nah, kalau kamu ada Allah az-zikir, kamulah mazkur itu. Ada semua ya. Coba. Itu yang harus dipahami. Maka dilanjutkan oleh Allah adalah. Dikatakan. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsihi. Tadi semua ya.
Wallahu ghaniyun wa antum fuqara. Allah lah yang kaya, wa antum fuqara, kamulah yang miskin. Tuh. Astagfirullahaladzim, teman-teman ya. Maka wa in tawallau yastabdil. Nah, ini ada bahasa tubadil. Ya. Aku akan ganti, kata Allah. Wa in tawallau yastabdil kauman ghairakum, dengan kaum yang lebih baik. Nah, inilah kata apa? Ada 6 ayat senada dengan ini. Allah akan ganti kaum-kaum yang kikir, yang bahil, apalagi di jalan Allah. Tadi semua seperti Arab Saudi itu, ya, malah sekarang dia hartanya bahkan 40% duitnya Arab Saudi itu di Amerika. Coba kalian masih ngagungkan mereka. Dan inilah ayat ini berkata tentang Rasulullah, bahwa telah bercahayanya adalah bintang Suraya, itu Arab Saudi, di mana pada saat amanah tidak bukan pada negara yang tepat, maka mereka akan diganti. Nah, siapa gantinya? Maka Ibnu Abbas bertanya, siapa ya Rasulullah? Nih, ditepuklah Salman Al-Farisi. Nih Salman dan mereka kaumnya. Nah, itulah Iran hari ini. Allah ini bicara Iran dan Israel hari ini, ayat ini sebetulnya karena kebahilan manusia. Maka Abah menyaksikan, kata Abah, negara Islam itu yang hanya hidup masih satu, Iran saja. Maka dia masih dipercaya oleh Tuhan bisa menciptakan industri pupuk, industri kimia, industri. Kalau kamu pernah pergi ke Iran, kalian akan menyaksikan betapa hebatnya negara itu. Diboikot puluhan tahun oleh Amerika dan antek-anteknya, dia terus tumbuh. Karena dia, kalian malah tuduhnya Syiah lah, apalah. Nah, inilah. Mana yang kalian bela? Syiah yang Islam? Ataukah Arab Saudi yang Zionis bersama Amerika? Silahkan, itu pilihanmu sendiri. Dan itulah keselamatanmu. Semua, ya. Maka Allah berkata, ingatlah bahwa kamu adalah orang-orang yang diajak untuk mengimpakkan hartamu di jalan Allah. Apa itu? Berjuang di jalan Allah. Untuk apa? Kemakmuran. Kenapa harus makmur? Karena kalau kadal fakru ayakana kufran, kalau kepakiran menimbulkan kekufuran, maka hari ini kita negara mengaku Islam, tapi korban judi slot terbesar, korban judi online terbesar, 1.200 triliun korban judi online. Padahal tukang sholat, masjidnya banyak, adanya 5 kali tiap hari, tiap Muharram ada takbir akbar, Muludan takbir akbar, Rajab takbir akbar. Coba. Tapi sama sekali tak berdampak dalam kehidupan. Sibuk di ruang-ruang ibadah, tapi tidak sibuk di ruang kemanusiaan. Sibuk vertikal, tapi tidak sibuk horizontal. Padahal vertikal itu tak ada selama kamu nggak horizontal. Ibadah pada Allah itu tidak ada pada saat tidak ada ibadah sosial pada manusia. Bukan kecerdasan kepada Tuhan, tapi kecerdasan sosial yang harus kamu bangun, sahabat. Ini hanya anjuran saja. Silakan mau percaya, silakan mau ikut. Maka Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang fakir jika kamu berpaling dari jalan yang benar tadi. Dan dia akan menggantikan kamu, Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka akan durhaka sepertimu. Dan mereka adalah tidak akan durhaka sepertimu. Semuanya. Bahkan semuanya tidak mau diserahkan hidupmu, hidup Allah. Hidup Allah diakui, wujud Allah diakui. Maka kita ini la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tidak ada sedikit pun kita memiliki apapun, sahabat. Kalau tidak, inilah hari ini. Kita sedang diacak-acak dan siap-siap saja. Ya. Maka di ayat yang lain kata Allah apa? Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Tuhanmu lah yang maha kaya lagi penuh kasih sayang. Justru manusia menciptakan kebencian, saling membenci atas nama agama. Saling membenci atas nama Quran. Saling membenci atas nama Injil. Saling membenci atas nama Taurat. Saling membenci atas nama Weda, Tripitaka. Terus di mana? Maka kata Allah, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyyasha iyasa yudhibkum wa yastakhlib mim ba'dikum masya'u kama ansha'akum dikatakan min durriyati qaumin akharin, tuh, dengan kaum yang lain.
Tuhanmu yang maha kaya lagi penuh rahmat. Jika menghendaki, dia akan memusnahkanmu. Setelah itu dia akan menggantikanmu dengan yang dikehendakinya, sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan orang lain. Ngerti nggak? Setelah karena bahilnya kita, kikirnya kita akan dimusnahkan. Kata la tunsorun, kata Allah. Karena kamu tidak mau kembali pada Allah dan bahil kepada Allah. Tidak mau berjuang di jalan Allah. Padahal kamu ngaku iman, tapi sebenarnya kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amana billah. Sebetulnya apa yang kau katakan iman, tidak pernah kau iman. Kalau iman pada Allah, iman hari akhir, maka kata Nabi, kau akan menyayangi tetanggamu, kau akan menyayangi tamu, kau akan menyayangi manusia. Berarti iman yang palsu. Apa? Bagi Allah nggak peduli dengan tahajudmu, duhamu, bacaan Quranmu bahkan. Pahami ini sahabat ya. Maka warabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasya yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma sya'u kama ansha'akum min durriyati qaumin akhar. Tadi semua. Nanti banyak orang dari keluarga orang lain tuh. Karena ruh tidak pernah mati, casingnya yang mati. Yang akan dibasmi adalah casing yang tidak berguna. 7 kali tidak berguna, pindahlah ke tubuh binatang. Paham itu ya. 7 kali tidak berguna, maka Imam Farul Raji sudah mengatakan akan dipindahkan ke tubuh binatang. Tadi semua ya. Ini gimana sih menyusun kertas? Tadi semua ya. 7 kali tidak ada gunanya, maka kamu akan dipindahkan ke tubuh binatang. Ya. Abah Syatu yang tahu itu. Ya. Bagaimana sekarang ini? Kata Abah juga udah sulit. Bahkan kemarin teman Kalimantan Tengah menyaksikan ribuan jemaah Jum'ah. Tapi tak satu pun manusia. Karena sifat kemanusiaan yang sudah hilang. Ya, pahami ya sahabat. Ini bukan dan Tuhan sudah puluhan ayat mengingatkan tentang itu. Sampai kata kul kunu kata Allah. Dijadikan besi dan batu dari semuanya. Karena kerasnya hati manusia dari semua ya. Maka dikatakan oleh Allah adalah dikatakan kama ansakum min durriyati qaumin akhar, maka dia akan melahirkan kamu dari keluarga orang lain. Kenapa? Karena kamu telah dibasmi, sebentar ruh itu tidak ada mati. Kata Abah juga, kita ini abadi seabadinya Tuhan. Ingat itu, nggak ada mati itu. Mati itu tidak ada, yang ada ganti casing. Nah, casing inilah yang akan diganti casingnya. Semua. Dan hari ini gerbang penggantian casing. Dan Allah sudah mengingatkan surat ayat ini ya. Ma yashau kama ansha'akum min durriyati qaumin akhar, dari kaum yang lain. Tadi. Karena bangsa ini sudah dibantai, dihabisi, tapi jiwanya harus kembali mempertanggungjawabkan apa tadi, maka butuh casing baru. Tapi sayang, sekarang yang menjadi orang tuanya adalah, maka tadi kata Allah ya, dia menggantikanmu dengan yang kehendakinya sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan kaum orang lain. Tuh, pahami itu. Kalau yang nggak ngerti reinkarnasi dia akan paham. Kamu bisa lahir dimanapun. Jiwamu akan lahir dimanapun. Kamu saksikan hari ini di Sudan, di Ethiopia, di Mali. Jangankan kemewahan, minum 2 kali sehari saja nggak ketemu. Mayat bergeletakan di mana-mana karena tidak bisa minum. Kalian masih bisa makan, masih ngeluh aja tadi semua. Semua ya. Kamu bisa lahir di situ. Maka kata Abah juga, Abah menyaksikan manusia yang lahir dari keluarga sultan menjadi calon tukang batu tubuhnya. Abah menyaksikan orang-orang yang tukang petani di Kalimantan lahir dari keluarga sultan. Karena kalian nggak ngerti, sebenarnya diri kita adalah bukan tubuh ini, tapi jiwa, ruh yang ditiupkan oleh Allah. Dan itu tidak mati seabadinya Allah. Tapi hanya tubuhnya akan diganti-ganti terus. Seperti kaum Sabah, Bani Ad, Bani Samud, kaum ini semua tadi. Mesopotamia, Bebolania, semuanya. Dan pelitnya mereka. Tadi semua ya. Inilah yang Allah, maka di dalam tafsirnya, maka di sinilah Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kembalilah kepada Tuhan dan berserah dirilah. Maka kata Abah, jangan mengakui-ngakui. Ini siapa sih yang menyurutkan kitab di sini? Malah akhirnya jadi Abah nggak tahu di mana kitab itu semua. Beres kadang-kadang menjadikan, kadang-kadang Abah itu lebih suka acak-acakan, tapi Abah menemukan kitab gampang. Semua ya. Ini mau ngambil kitab udah bingung. Semua ya.
Inilah sahabat yang harus dipahami. Ya, pahami bahwa hari ini, kata Abah juga, mulai 2027, mulai 2025 adalah pemberitahuan, dan Abah adalah menyampaikan ini, berita ini tadi semua. Ingat, ya, kamu baca dalam kitab Sirul Asrar, orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Semua, ya. Tadi semua. Karena hari ini manusia adalah sudah kehilangan jati dirinya. Ya. Inilah yang kata wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsarun. Ya. Kemudian beberapa tafsiran, ya. Ini Abah ambil beberapa tafsir. Abah sebetulnya memahami dengan tadi penjelasan sendiri. Dalam sebuah tafsir, bahkan ini tafsir lahir dari seorang ulama Arab Saudi, sebetulnya Imam Masjidil Haram. Ya. Abah artikan saja artinya. Inilah kalian wahai orang-orang mukmin, kalian diajak untuk berimpak di jalan Allah dalam rangka memerangi musuh-musuhnya. Tadi semua. Bukan kita menjadi jongos dari mereka. Hari ini Islam jadi jongos dari mereka. Tadi semua. Ya. Dan menolong agamanya. Di antara kalian ada kikir dan tidak berimpak di jalan Allah. Tuh. Tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak mau infak. Bahkan Menteri Agama sudah bagus mengajak kepada kita. Ayo, qayyidnya dilepaskan. Jangan hanya 2,5%. Karena 2,5% hari ini tidak cukup menutupi. Ini akal-akalan pakai pikir. Dokter itu profesi nggak dibahas dulu. Nah inilah ketololan. Orang-orang yang berpenghasilan tinggi kayak dokter, kayak profesional, kayak akuntan publik, kayak apa, income miliaran, nggak dihitung. Dia bilang, nggak ada zakatnya dari sono. Tuh. Dari semua. Saya bilang sama teman-teman sini, karena Abah suka diberi orang. Kalau diberi orang, Abah zakatnya 20%. Rikaj. Tapi sekarang, bahkan duit rikaj, ustad-ustad yang ceramahnya 60 juta, 70 juta, 80 juta. Coba tanya dia, ada zakat nggak tuh? Dan Abah kasih tahu ke mereka yang punya tarif sampai 50 juta, 60 juta ceramah. Kamu itu bukan lagi 2,5%, tapi rikaj. Itu barang temuan. Karena petani yang begitu susah, jerih payah. Maka itulah kenapa dengan pengairan adalah 5%. Tanpa pengairan 10%. Artinya manusia itu akan dilihat dari tingkat masyakot dalam kehidupan. Kok profesional yang justru masyakotnya sederhana, malah tidak mau zakat. Inilah akibat betul Menteri Agama tadi. Karena qayyid, karena zakat dibatasi 2,5% dan kemudian terjebak pada mustahik zakat. Semua, ya. Muqayyidnya harus dirubah. Bukan hanya fakir, miskin, ibnu sabil, itu harus dirubah. Tapi hanya saya saran Abah, jangan sampai itu dirubahnya dari zakat ke sedekah menjadi MBG. Itu saja. Ya, kalau pesan Abah tadi semua. Ini dari terjemahan, dari tafsiran seorang ulama imam besar Masjidil Haram. Ya. Barang siapa yang kikir maka dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan kalian, sebaliknya kalian membutuhkan Allah. Bila kalian berpaling dari iman kepada Allah dan tidak menjalankan perintah-perintahnya, dia bisa membinasakan kalian dan menghadirkan kaum yang lain yang lebih baik. Yang tidak bahil. Semua. Justru yang tidak bahil itu Yahudi. 30% dari income-nya. Kalau kamu ngerti, maka kenapa mereka dipercaya oleh Tuhan menciptakan segala teknologi yang kalian gunakan hari ini? Dari semua, mereka dipercaya. Karena mereka coba. Kamu yang 2% mengapirkan mereka. Mereka yang 30%. Tadi semua, ya. Kita lah paling rendah, 2,5%. Inilah qayyid yang harus dirubah. Kalau tidak, akhirnya dengan beragam ini mustahiknya sudah susah lagi dihitung berdasarkan 8 muqayyid tadi. Batasannya. Ya. Akhirnya tidak tertolonglah. Akhirnya mereka masuk pada bank emok. Pinjaman online. Judi online. Maka inilah Abah tadi. Poyaan sama Profesor Adrin semua. Ya. Marilah kita rubah. Sekarang ekonomi tauhid. Kembalikan ekonomi tauhid. Bukan ekonomi abal-abal. Bukan ekonomi akal-akalan. Bagaimana? Mau di kita ada bank syariat, ada bank sementara banknya adalah masih konvensional. Tadi, ya, yang mengaku hari ini itu hanya pemalsuan saja, mau bank, bank apa namanya? Selain kok, Bank syariat. Ya, bank syariat itu namanya kayak muamalat itu bank apa namanya sebutnya? Syariah ya. Bagaimana mungkin ujungnya bisa syariah? Kalau di atasnya konvensional.
Coba, janganlah kayak pakai palsuan lagi. Ya, udah lebih baik konvensional tapi benarkan metodologinya. Itulah kenapa Dewan Ifta Mesir sudah tidak lagi mengharamkan bank konvensional. Nggak usah syariah-syariahan, tapi sebenarnya adalah konvensional. Ibaratkan yang dibajui babi, yang dibajui sapi. Marilah kita beragama dengan jujur sekarang dalam segala hal. Dalam bab haji, bab umroh, bab ini, bab itu, bab zakat, bab lain sebagainya. Bukan hanya sebatas akal-akalan tadi semua ya. Nah kemudian di dalam satu tafsir lagi, ini juga dari Imam Masjidil Haram juga ini. Ya, namanya adalah, yang bernama adalah Tafsir Riyad di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid Imam Masjidil Haram. Dia pun menafsirkan ya, walaupun mereka Wahabi, tapi tidak semua Imam Masjidil Haram itu Wahabi. Ya, kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menginfakkan sebagian dari harta kalian di jalan Allah, dan tidaklah diminta dari kalian untuk menginfakkan seluruh harta kalian. Maka di antara kalian ada yang tidak mau berinfak sesuai aturan karena kikir dan dari hartamu. Maka kata Allah, orang takwa, sodakoh, alladzina yunfikuna bisar. Saya ini miskin. Nah, sahabat, Allah menyebutkan kata alladzina yunfikuna. Itulah lebih hampir 600 800 ayat dalam Al-Quran. Allah nyuruh sholat cuma 2 atau 3. Tuh. Ya, tahajud cuma 1. Itu pun kamu salah nafsirkan lagi tahajudnya. Kata saum hanya 1 huruf. Kata siam hanya 3 huruf. Terus kamu berbangga-bangga dengan itu. Sementara Allah ini bukan tadi. Orang iman apalagi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia mengatakan, tidaklah disebut iman yang sempurna sampai kita mengeluarkan harta yang kita cintai. Marilah kita tumbuhkan hidup saling berbagi. Ya, itulah MDHNA kita sekarang. Sudah dari belasan tahun kita hanya bakti sosial. Maaf, dunia media sosial bagi Abah hanya baru 2 tahun ini, saya 1 tahun bahkan untuk live-nya. Karena ini udah mulai nggak beres ini semua. Ya, marilah kita sekarang sahabat menyaksikan, memerankan peran Allah supaya kita kata Allah, aku akan tolong kamu. Ya, idza jaa nasrullah dari semua. Ya. Nah inilah sahabat ya beberapa penafsiran, tapi dari mereka sesungguhnya adalah, tapi nadanya adalah sama, tetapi yang Allah ingin tunjukkan kepada kita dari awal adalah kisah terjadinya perang hari ini sebetulnya adalah sudah Allah sitir dari ayat surat Muhammad ayat 38 dan surat Az-Zumar. Kemudian juga ada beberapa ayat yang mengatakan karena pelitnya manusia sehingga manusia harus menerima. Sampai kata Allah adalah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Ya. Ayo sahabat, maka sesungguhnya ulama kita mengajarkan termasuk Jalaluddin Asyuyuti. Ya. Dan kenapa Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim? Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Kelebihan Muhammad disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena salah satu akhlak Allah itu adalah menyayangi. Yang paling utama adalah memberi. Memberi. Sahabat. Marilah kita untuk menutup sampai tahun 45. Barangkali kamu masih ada umur sampai tahun 45. Marilah kita rubah metodologinya. Bukan hanya ritual, tetapi adalah kerja sosial, kecerdasan sosial, kesolehan sosial, saling berbagi supaya mereka tidak menjadi korban-korban judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Beritai Kamu. Nah itulah pesan-pesan atau ceramah-ceramah atau dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Mbah Setu tentang perang akhir zaman. Menurut Mbah Setu itu sudah berapa tahun yang lalu sudah mengabarkan kepada kita kalau perang ini pasti terjadi. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbah Setu benar-benar terjadi. Lihat perempuan dan laki-laki ini lari dampak dari serangan di mana rudal-rudal itu terbang dan tiba-tiba muncul dari sebuah ledakan sosok makhluk, yaitu yang makhluk pembawa api. Dan tak lama kemudian di Tel Aviv ini muncul lagi serangan dari Iran, ya, di mana Iran itu mengejar para target-targetnya atau menteri-menterinya atau pejabat-pejabat tinggi yang ada di Israel.
Bahkan ini mobil pemadam dari bantuan dari Amerika Serikat juga terdampak oleh bombardir dari Israel. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbah Seto itu benar-benar terjadi di tahun 2026. Dan saya sebagai admin Beritai Kamu mengabarkan kepada saudara-saudari untuk selalu waspada dan berdoa kepada Allah, memohon perlindungan di mana perang akhir zaman itu menandakan tanda kiamat sudah sangat dekat. Jadi ma'asyiral muslimin dimanapun berada yang saya cintai, marilah kita tetap bersatu dan tetap berjalan dengan syariatnya, beribadah dengan tauhidnya yang sungguh-sungguh. Dan ini di bulan suci Ramadan, semoga kita semua mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bencana-bencana seperti banjir bandang, seperti bencana perang. Karena perang akhir zaman itu menandakan perang tanda kiamat sudah dekat. Jadi untuk itu saya sebagai admin Beritai Kamu mengabarkan kepada saudara-saudari dimanapun berada, selalu waspada dan selalu senantiasa menjaga keharmonisan, menjaga kesatuan dan kesatuan. Dan seharusnya kalau menurut saya pribadi, perang ini adalah sarana atau perang ini ditimbulkan oleh karena politik akhir zaman demi kekuasaan. Jadi sebenarnya di dunia itu tidak ada yang berkuasa ya. Tapi kenapa? Maksud saya itu tidak ada yang abadi hidup di dunia. Tapi kenapa manusia itu berlomba-lomba mencari kekuasaan? Bisa saja ini karena karena manusianya itu ingin selalu terdepan dan ingin menjadi yang tertinggi, seakan-akan kehidupan ini abadi. Sebenarnya itu sudah manusia yang seperti itu manusia yang sangat bodoh. Jadi kalau menurut saya pribadi, jadi teman-teman, hidup itu tidak perlu menjadi ingin yang terdepan, tidak ingin jadi yang tertinggi, karena tidak ada yang tinggi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang berkuasa kecuali kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini perang ini sudah pecah ya. Perang ini sudah mendekati perang dunia 3. Jadi kita sebagai rakyat kecil hanya bisa berdoa, berserah diri, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saudara kita umat muslim yang ada di Palestina, di Gaza, di Israel, semoga diberi kekuatan untuk menjalankan ujian hidup yang sesaat ini. Jadi saudara-saudari dimanapun berada, kita sebagai umat manusia biasa yang tidak lepas dari dosa, marilah kita tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Allah, tetaplah bersolawat. Jangan pernah takut kepada ancaman siapapun, karena tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dilindungi oleh Allah, walaupun kita itu nantinya tumbang di medan perang, maka kita itu tetap syahid ya, bukan sangit. Jadi untuk itu saudara-saudari, janganlah kita berambisi untuk menjalankan hidup di dunia sesaat ini. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan di channel YouTube Beritai Kamu. Channel YouTube Beritai Kamu itu artinya adalah berita Indonesia kaum muslim. Jadi kamu kaummu muslim. Jadi Beritai. Berita itu singkatan teman-temannya. Beritai itu artinya berita Indonesia kaum muslim. Ya, karena saya kan orang Indonesia begitu. Jadi saya tidak banyak panjang lebar karena saya tidak
punya kewenangan untuk mengomentari tentang perang itu. Cuman saya hanya ingin mengeluarkan unek-unek. Unek-unek itu apa ya teman-teman ya? Unek-unek itu apa ya? Unek-unek teman-teman ya. Mungkin ya perasaan di dalam hati ingin dikeluarkan gitu loh teman-teman ya. Mungkin seperti itulah unek-unek, bukan ulek-ulek. Kalau ulek-ulek kan buat sambel ya. Jadi itulah teman-teman ya. Ini perang sudah mulai pecah. Jadi semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah takut kepada siapapun, kepada benda yang bisa meledak atau besi yang bisa terbang. Tidak ada yang pernah takut. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya takut kepada Allah itu gimana? Yang harus menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mengunjing orang, memfitnah orang, menyebarkan aib orang, atau menzalimi orang, menyakiti orang, menyebarkan berita hoax. Nah, itu kan banyak yang dilarang oleh Allah. Tapi lebih banyak lagi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditinggal manusianya saja mau milih yang mana ya. Jadi untuk itu saudara-saudari dimanapun berada, saya sebagai admin YouTube Beritai Kamu ikut berkomentar ya dalam channel ini. Jadi tapi saya nggak bisa bicara panjang lebar. Jadi apa yang saya sampaikan ini unek-unek dari hati saya pribadi. Cuman ingin mengutarakan isi unek-unek ini teman-teman ya. Jadi unek-unek itu ya unek-unek. Unek-unek namanya. Untuk itu saya banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dimanapun berada mengenai perang akhir zaman ini. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan ya untuk mendukung channel YouTube Beritai Kamu. Semoga channel Beritai Kamu bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita sampaikan salawat Nabi kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Narasi Ustadz. Kali ini saya berbagi kisah Islami. Kisah Nabi Adam alaihi salam merupakan kisah manusia pertama yang diciptakan Allah SWT, sekaligus Nabi pertama dalam Islam. Kisah ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah ayat 30-39, Al-A'raf, Al-Hijr, Toha dan lainnya. Serta dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Berikut penuturan lengkapnya secara runtut, berdasarkan sumber utama Islam. 1. Pemberitahuan Allah kepada para malaikat. Sebelum menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu para malaikat bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah, pengganti, garis miring, pemimpin, di bumi. Allah berfirman, Kusitat Al-Baqarah 30. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para malaikat khawatir karena sebelumnya jin, yang dipimpin Azazil, garis miring, iblis, pernah mendiami bumi dan menimbulkan kerusakan serta pertumpahan darah. Namun Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia. 2. Penciptaan Nabi Adam dari tanah. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat hitam yang berasal dari berbagai tempat di bumi. Disebutkan dalam hadis sahih, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi. Maka datanglah anak cucu Adam sesuai dengan sifat tanah tersebut. Ada yang putih, merah, hitam, dan campurannya. Ada yang baik dan buruk, mudah dan susah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan lainnya. Allah membentuk tubuh Adam dengan sempurna, kemudian meniupkan ruh ke dalamnya. Nabi Adam diciptakan dengan tinggi badan sekitar 60 hasta, sekitar 27-30 meter menurut beberapa riwayat hadis. Penciptaan ini terjadi pada hari Jumat. Allah juga mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, ilmu pengetahuan, sebagai keistimewaan manusia atas makhluk lain. Kusitat Al-Baqarah ayat 31-33. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda, seluruhnya.
kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Setelah Adam menyebutkan nama-nama itu, Allah berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi?" Ini membuktikan keutamaan ilmu yang diberikan Allah kepada manusia. 3. Perintah sujud kepada para malaikat. Setelah Adam sempurna, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah. Kusitat Al-Baqarah 34. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri, dan adalah ia termasuk golongan yang kafir. Iblis, Azazil, menolak karena kesombongannya. Ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Akibatnya, iblis dikutuk dan dijadikan setan yang terusir dari rahmat Allah hingga hari kiamat. 4. Penempatan di surga dan penciptaan Hawa. Allah menempatkan Nabi Adam dan istrinya, Hawa, di surga. Bukan surga akhirat, melainkan tempat kenikmatan tinggi. Mereka boleh makan apa saja kecuali mendekati satu pohon tertentu. Kusitat Al-Baqarah 35. Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim." Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, menurut riwayat. 5. Godaan iblis dan pelanggaran larangan. Iblis yang dengki menggoda Adam dan Hawa agar memakan buah pohon terlarang itu, dengan alasan agar mereka menjadi kekal atau seperti malaikat. Kusitat Al-A'raf 20-22. Maka setan mengbujuk mereka berdua, dengan tipu daya. Maka setelah keduanya memakan buah dari pohon itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Mereka menyadari kesalahan, lalu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Doa taubat Adam dan Hawa, Kusitat Al-A'raf 23. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah menerima taubat mereka karena taubat adalah sifat manusia, yang diberi kesempatan untuk kembali kepadanya.